Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di channel YouTube aku, Dina Martia. Nah, di video kali ini aku bakalan bahas lanjutan atau janji dari video aku sebelumnya buat bahas bedanya TMT dan SPMT. Nah, teman-teman jangan pusing dulu. Makasih udah klik video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya. Happy watching this video. Oke teman-teman, jadi yang dari kemarin penasaran apa sih itu TMT, apa itu SPMT, aduh pusing gitu ya. Gak usah pusing dulu. Nah, kemarin aku juga udah bahas di video aku sebelumnya step-step mulai dari 0 sampai 100% jadi PNS, yaitu ketika teman-teman sudah dapat pengumuman lulus seleksi SKB sekaligus juga pengumuman untuk pemberkasan CPNS. Nah, kemudian apa yang kita lakukan? Nah, kita kan akan menunggu untuk dipanggil dari instansi tempat teman-teman lamar tadi untuk bisa mulai kerja. Nah, ketika kita dipanggil, nanti kita akan mengikuti namanya masa prajabatan. Nah, masa prajabatan ini kan kurang lebih 1 tahun ya teman-teman. Nah, kemudian kapan kita terima SPMT atau TMT? Nah, ketika kita dipanggil untuk mulai bekerja di instansi pemerintah yang teman-teman lamar itu, nanti teman-teman akan mendapatkan SPMT, yaitu surat perintah melaksanakan tugas. Nah, jadi kalau seperti aku kemarin tahun anggaran 2018, kita pemberkasan tanggal 11 Januari 2019. Kemudian setelah itu menunggu untuk dipanggil untuk mengikuti masa prajabatan, yaitu per 1 Juli 2019. Jadi dari Januari sampai Juli itu tadi ya teman-teman, selang waktunya. Nah, Juli tadi ketika kita ke kampus, kita akan mendapatkan namanya SPMT. Jadi SPMT terhitung per 1 Juli 2019. Karena saya terima surat perintah melaksanakan tugas per 1 Juli 2019. Nah, ini berbeda dengan TMT. Jadi per 1 Juli 2019 itu teman-teman wajib untuk mulai ke kampus atau datang ke instansi dan mulai bekerja. Mulai bekerja dalam tanda kutip, kita mulai masa prajabatan ya teman-teman, atau magang yang kurang lebih dilaksanakan dalam waktu 1 tahun. Nah, kemudian terus TMT diterima kapan? Mana dulu nih, TMT atau SPMT? Nah, jadi teman-teman ketika teman-teman terima SPMT tadi kan teman-teman dinyatakan nih, saya udah tugasi kamu nih untuk mulai bekerja per 1 Juli. Nah, kita udah wajib ke instansi untuk mulai bekerja. Nah, TMT itu masuknya nanti di SK CPNS teman-teman. Jadi TMT itu terhitung mulai tanggal. Nah, kapan kita terima SK CPNS dan terima TMT? Nah, sebenarnya karena kita baru ditugaskan ke instansi yang kita lamar itu kan per Juli ya teman-teman. Jadi logikanya ya, kita akan terima SK CPNS itu juga per Juli 2019 kalau aku kemarin ya. Ini yang aku jelasin yang contohku kemarin. Jadi per Juli 2019 itu kita akan terima tadi SPMT kita per Juli 2019, kemudian akan terima SK CPNS, di mana di dalam SK CPNS itu nanti akan ada keterangan TMT atau terhitung mulai tanggal. Nah, yang aku kemarin TMT-nya per 1 Maret 2019. Nah, jadi tulisannya di SK seperti ini teman-teman. Terhitung mulai tanggal 1 Maret 2019 mengangkat sebagai CPNS. Nah, itu di SK CPNS nanti akan ada tulisannya seperti itu. Jadi walaupun kita diperintahkan untuk mulai bekerja per Juli, tapi TMT-nya bukan per Juli, TMT-nya sesuai dengan SK CPNS teman-teman diterbitkan. Nah, kalau aku kemarin per Maret 2019.
Terus bedanya apa ketika kita SPMT atau TMT? Kapan harus mulai resign dan bla bla bla. Nah gitu. Jadi ketika sebelum sampai dengan teman-teman nanti mendapatkan SPMT atau surat perintah melaksanakan tugas dari instansi, berarti teman-teman kan belum bisa mulai bekerja nih di instansi pemerintah yang teman-teman lamar. Jadi nanti teman-teman bisa mulai bekerja atau resign mungkin ya. Untuk siap-siap resign itu kira-kira ya kalau misalnya udah SK CPNS mungkin udah ada suara-suara sudah dikeluarkan, nah itu baru mungkin teman-teman bisa mulai atau berencana untuk mengatur strategi selanjutnya. Jadi SPMT itu tadi surat perintah melaksanakan tugas, dimana teman-teman ketika sudah dapat itu wajib untuk datang ke instansi dan mulai bekerja selama masa prajabatan yang kurang lebih 1 tahun. Sedangkan nanti teman-teman juga akan terima SK CPNS, dimana di dalamnya ada informasi terkait TMT teman-teman. Jadi terhitung mulai tanggal sesuai dengan SK CPNS. Nah kalau aku terhitung mulai tanggalnya per 1 Maret 2019. Nah, artinya apa? Kenapa bisa beda? Kemudian hak gajinya seperti apa? Nah, jadi teman-teman, ketika teman-teman sudah nanti kembali ke teman-teman sudah ditugaskan untuk bekerja di instansi yang teman-teman lamar, pasti teman-teman sudah berhak untuk mendapatkan gaji dan menjalankan kewajibannya ya. Berhak mendapatkan gaji CPNS. Gaji CPNS itu 80% ya teman-teman, belum 100%. Jadi masih 80% gaji CPNS. Itu udah pasti ya, udah mutlak ketika teman-teman udah dapet SPMT, udah ke kampus pasti. Nah, kemudian bagaimana kan TMT kita per 1 Maret. Nah, jadi teman-teman ketika TMT per 1 Maret kita juga sudah berhak untuk mendapatkan gaji 80% sebagai CPNS, teman-teman. Jadi walaupun belum ditugaskan, misalnya belum diberikan SPMT, belum diberikan surat pemanggilan untuk bekerja, tapi SK CPNS-nya sudah per bulan sebelumnya, teman-teman berhak atas gaji CPNS yang 80%. Nah, nanti biasanya setelah teman-teman ngurus payroll untuk penggajian dan data-data lainnya yang dibutuhkan, nanti akan diberikan hak-hak yang memang untuk kita sebagai CPNS. Jadi tenang aja, jangan khawatir teman-teman. Gitu bedanya TMT dan SPMT. Aku rasa itu dulu bedanya TMT dan SPMT. Teman-teman kalau masih bingung atau masih ada yang mau ditanyakan, silahkan boleh ditanyakan. Insya Allah kalau aku bisa jawab, kalau aku jawab. Terima kasih sudah tonton video aku kali ini. Jangan lupa subscribe ya, dan juga share ke teman-teman kalian kalau bermanfaat, biar aku makin semangat lagi bikin videonya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next video.